Berusaha mengeluarkan air mata. Bab 97. Tempat judi yang berkelap-kelip. Terlihat Rena sedang berjuang di meja judi. Aku menang. Terdengar suara lantang dan gembira atas kemenangannya, tanpa peduli suaranya akan mengganggu orang sekitar atau tidak. Malam ini beruntung sekali. Padahal baru saja mulai sudah memenangkan ratusan dolar. Semakin main, semakin kacau. Uang di tangan pun semakin berkurang. Dia mulai kalah. Rena, jangan main lagi. Ayo kita pulang. Sambil menarik tangan Rena, Agus mau membawa Rena meninggalkan tempat judi ini. Mata Rena sudah merah karena kekalahannya. Kalau tidak cepat-cepat bawa dia pergi dari sini, uang mereka sudah pasti akan habis semua. Yuki tidak lama lagi akan melahirkan anak. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan Rena suka berpoya-poya dan menghambur-hamburkan uang. Harus membiayai 3 orang dengan biaya yang sangat besar. Uang hasil penjual cincin sudah hampir habis dipakai. Kamu jangan urus masalahku. Rena mendorong tangan Agus sambil memandang ke arah meja judi. Yuki sendirian di apartemen sedang mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk bersalin. Mengelus lembut pakaian mungil, topi mungil sang bayi dengan perasaan lemah lembut. Sayang, sebentar lagi akan datang ke dunia ini. Ibu sudah tidak sabar lagi mau bertemu dengan kamu. Berharap kamu adalah seorang bayi cantik yang sehat. Meskipun kamu tidak mempunyai ayah, tapi ibu akan merawatmu dengan baik, memberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya kepadamu. Sambil mengelus perutnya dengan lembut, wajah Yuki terlihat memancarkan aura keibuannya. Perutnya mendadak sakit. Yuki mulai panik. Apakah sudah waktunya mau melahirkan? Seingat dia, dokter bilang saat-saat sebelum melahirkan akan sering terjadi kontraksi palsu. Yuki mulai merasa lebih tenang. Sesuai anjuran dokter, dia berbaring telentang di atas tempat tidur. Yuki mulai menghitung berapa kali dia kontraksi. Sakit setiap setengah jam sekali, sampai teratur sakit lagi setiap 10 menit sekali. Cocok dan sesuai dengan gejala yang dibilang dokter. Tapi sekarang, di rumah hanya dia sendiri. Yuki merasa sedikit cemas, mengambil handphonenya dan segera menelpon Rena. Terdengar bunyi suara memanggil, tidak ada yang menjawab. Yuki pun berusaha menghubungi Agus. Ternyata sama juga, tidak ada yang menjawab juga. Suara ribut di tempat judi membuat mereka tidak bisa mendengar panggilan masuk handphone mereka. Rena sedang berjuang di meja judi. Agus yang tidak berdaya harus menunggu di sampingnya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan suara panggilan di dalam tas mereka. Perut Yuki semakin sakit. Dia sendiri tahu sebentar lagi akan melahirkan. Sambil menahan perutnya yang sakit terus, Yuki turun dari ranjang dan membereskan perlengkapan bersalin, pakaian bayi, botol susu, peralatan ibu bersalin. Satu persatu dimasukkan ke dalam tas besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sakitnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Terlihat keringat membasahi wajah pucat Yuki. Kakak, di mana kakak berada? Yuki coba untuk menghubungi Rena lagi, tapi tetap tidak terhubung. Tidak keburu lagi. Dengan tangan gemetar, Yuki berusaha menelpon mobil ambulan rumah sakit. Sesampainya Rena dan Agus di rumah sakit, Yuki sudah masuk ke dalam ruangan operasi. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Rena terlihat sedikit emosi. Tadinya sudah mau menang judi,
tapi harus ditarik pergi oleh Agus. Dengan alasan ada pesan dari Yuki bahwa sebentar lagi dia akan melahirkan. Benar-benar sial, apalagi bukan adik kandung. Kenapa harus buru-buru datang menjaganya? Uang hasil menjual cincin sudah hampir habis. Tidak tahu apakah Yuki masih punya barang berharga yang bisa dijual. Harus mencari akal untuk mendapatkan uang, pikir Rena dalam hati. Mendengar dokter bilang 1,5 jam lagi belum tentu Yuki akan melahirkan. Mereka menunggu sambil menonton TV di ruang tunggu. Rumah sakit di sini dikhususkan untuk Chinese. Dokter dan perawat semuanya adalah orang Chinese. Channel TV yang ditonton pun berita Chinese semua. Terdengar kabar penerus grup Realtek sudah meninggalkan kota C dan pergi ke Chicago. Siap-siap ambil alih grup Realtek di sini. Penerus grup Realtek ini dulunya pernah mengurus bisnis grup Realtek di kota C. Saat ini dipulangkan ke Chicago. Sebenarnya ada alasan lain, yaitu mau mencarikan seorang istri buat dia. Tahun ini dia sudah berumur 27 tahun. Masih belum berkeluarga. Sangat ganteng. Sungguh adalah seorang pria yang sangat baik. Berita ini mulai tersebar di TV. Terlihat keluarga pasien yang sedang menunggu pasien bergosip. Penerus grup Realtek mencari istri. Sebenarnya kakek Rehan sudah lama mendambakan keturunan baru. Hanya saja Rehan belum mau menikah. Sudah tidak sabar dia untuk menyimang cucu. Rehan, telinga Rena langsung menegak. Dia segera mendekat, duduk pas di depan TV, menonton berita dengan serius. Ternyata kakek Rehan sudah tidak sabar mau menimang cucu. Syarat utama mencari istri adalah harus bisa melahirkan seorang bayi yang nanti akan menjadi penerus grup Realtek. Mata Rena mulai terang. Sudah ada rencana tersembunyi di otaknya. Rena tidak bisa menahan suara ketawa. Dengan bangganya dia berpikir, Tuhan benar-benar baik dengan dia. Apa yang diinginkan selalu dikabulkan. Penerus kecil. Di dalam kamar pasien sudah terdapat seorang penerus keluarga. Rena, mengapa kamu terlihat senang sekali? Agus mulai bingung. Seorang yang sudah kalah banyak semalam di tempat judi, mengapa saat ini Rena masih bisa tersenyum? Agus, kamu dengarkan aku. Rena menceritakan idenya ke telinga Agus. Setelah mendengar semua itu, mata Agus terbelalak besar. Rena, apakah kamu sudah gila? Kalau Yuki tahu, dia pasti akan sangat membencimu. Sambil tertawa, Rena berkata, kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Uang kita sudah habis. Sekarang hanya menunggu waktu diusir oleh pemilik tanah. Agus menggelengkan kepala. Masih bisa berkata apa lagi? Rena sudah manja di pelukannya. Agus, bukankah kamu sangat mencintaiku? Apakah kamu tidak ingin melihatku melewati hari yang bahagia? Rena melepas semua perhiasan di badan, kemudian mengambil banyak uang di ATM, memasukkan ke dalam sebuah amplop dan menuju ke rumah sakit. Di ruang bersalin, Yuki sedang berjuang semaksimal mungkin. Dia merasa kesadarannya mulai berkurang. Rasa sakit yang hebat menyerangnya. Bibirnya sudah luka karena tergigit. Tangannya memegang erat pegangan tempat tidur sambil mengeluarkan suara kesakitan. Cairan panas mengalir keluar. Dia mulai merasa sedikit baik. Pelan-pelan semakin berkurang sakitnya. Yuki tahu bayi sudah lahir dengan selamat. Dia sudah kecapean, bahkan sudah tidak bisa melihat buah hatinya, dan akhirnya dia pun tertidur lelah.
Di dalam kantor rumah sakit, dokter diam-diam mengambil sebuah keranjang bayi kepada Agus. Setelah mengambilnya, tanpa berpikir panjang lagi, akhirnya berjalan meninggalkan rumah sakit. Setelah terbangun dari capeknya, Yuki akhirnya mulai punya sedikit tenaga. Setelah membuka mata, melihat Rena sedang tertidur pulas di sampingnya. "Kakak," Yuki memanggil dengan pelan sambil melihat dan mencari keberadaan bayinya di sekeliling ruangan. Mengapa di ruangan ini hanya ada dia berdua saja dengan kakaknya? Bayinya mana? Bayi mengapa tidak berada di sampingnya? Rena akhirnya terbangun, mendadak merasa ketakutan, tapi dengan cepat tenang kembali. Menggunakan tangan mengusap mata sendiri, Rena memaksakan diri untuk mengeluarkan air mata. Dengan suara sedihnya dia berkata, "Yuki." Melihat ekspresi Rena, Yuki langsung punya firasat yang tidak baik. "Kakak, apa yang telah terjadi? Mana bayiku?" Mendengar pertanyaan Yuki, suara tangisan Rena semakin keras. "Yuki, adikku yang malang. Bayinya..." Rena menggosok-gosok matanya sendiri supaya terlihat memerah, berusaha memaksakan air mata keluar lagi. "Kakak, apa yang terjadi dengan bayi? Si kecil mana? Atau apakah ada masalah dengan kesehatannya? Apakah sedang berada di ruang ICU?" Air mata Yuki mulai mengalir dengan deras. Mengapa bayinya kasihan sekali? Baru lahir sudah harus sakit. Rena menangis dengan suara keras. "Yuki, si kecil sudah tiada." Pandangan Yuki langsung gelap seketika. Kepala mulai terasa sakit, bagaikan mendapat serangan bertubi-tubi yang begitu hebat. Dia berusaha turun dari tempat tidur. "Kakak, apa yang kakak bilang? Bayiku sudah tiada. Kemana bayiku?" Semakin bertanya semakin takut. Dia takut akan mendengar kabar-kabar yang tidak baik. Bayi itu dari lahir bawaannya memang sudah cacat. Begitu lahir langsung meninggal. Dengan suara tangis Rena menceritakannya kepada Yuki. Pandangan Yuki mulai gelap seketika, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Di sebuah bangunan tua dan megah milik keluarga Rehan, seorang pembantu melaporkan dengan membungkukkan badan sebagai tanda hormat. "Tuan, di luar sana ada seorang perempuan. Dia mengaku adalah kekasih Tuan Muda, dan katanya baru saja melahirkan seorang putra Tuan Muda." Tuan yang sebenarnya sudah kelihatan mengantuk setelah bermain catur bersama bawahannya. Setelah mendengar berita ini, seketika matanya langsung terang bagaikan bola lampu sebesar 500 watt. "Perempuan telah melahirkan seorang putra buat Tuan Muda." Suaranya terdengar sungguh kaget. Sekarang anaknya sudah tidak memperdulikan usaha keluarga, hanya tahu jalan-jalan dan bersenang-senang di luar. Hanya Rehan cucu satu-satunya yang menjadi harapan. Dia sangat berbakat untuk menjadi penerus usaha di grup Realtek. Tetapi dia sudah berumur 27 tahun dan sampai sekarang masih belum mempunyai seorang kekasih. Kakeknya mengharapkan dia menikah. Kelihatannya sangat tidak mungkin. Sudah lama ingin menimang cucu. Sebelumnya tidak pernah terpikir hari ini ada yang mengantarkan seorang cucu ke rumahnya. Cepat suruh dia masuk." Kakek Rehan terlihat bahagia sekali. Tidak peduli berita ini benar atau tidak, tersebar isu seperti ini juga tidak ada salahnya. Rehan dan ayahnya selalu cuek dan tidak pernah ambil pusing soal masalah-masalah. Bahkan keluarga ini sepertinya tidak pernah dikenal orang. Mendengar diizinkan masuk oleh kakek Rehan, Rena tersenyum penuh harap.
menggendong erat bayi yang ada di dalam pelukannya. Rena masuk mengikuti bawahan ke kediaman kakek Rehan. Ini benar-benar adalah bangunan yang tua. Atap yang tinggi dengan ukiran khas zaman dinasti. Menggunakan warna hitam dan emas sebagai warna khas keluarga dan lampu kristal yang besar sekali. Semua sisi dihiasi bunga-bunga mahal. Terlihat sangat mewah. Di tengah ruangan yang besar itu, duduk seorang kakek tua berkumis putih. Sambil menggendong bayi itu, Rena berjalan menghampirinya.